Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bagi kita semua. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustaz Syarif Muhammad untuk menyampaikan materi tentang terkait dengan jenazah, dan insya Allah materi akan disampaikan sampai dengan adzan Isya, dilanjutkan dengan beberapa pertanyaan setelah adzan Isya. Bagi akhwat yang ingin bertanya dipersilakan untuk mempersiapkan kertas-kertasnya, dan setelah menjawab insya Allah kami dari Rukun Kifayah akan menyampaikan beberapa informasi terkait Rukun Kifayah. Baik Ustaz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Lakal hamdu ya Rabb kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanika, walhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu hamdan hamda wa lakal syukru syukran syukra. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم شرائع دينك وجعلت لنا من خير أمة أخرجت للناس. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والكفء والمثيل والنظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين الطاهرين وعلى أصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Tidak ada ungkapan yang indah yang bisa kita gunakan untuk memulai perjumpaan kita di malam yang penuh barakah ini selain banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan nikmatnya yang luar biasa begitu besar kepada kita, atas setiap cucuran rahmatnya yang senantiasa tercucur deras kepada kita, sehingga pada malam yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita, memberikan kita kesempatan untuk bisa sama-sama hadir di Masjid Al-Mursyid ini, pertama dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala salat fardu maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan mempelajari sebagian daripada agama Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita kerjakan ini dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi bekal bagi kita untuk persiapan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana nanti tidak berlaku lagi dinar dan dirham, tidak berlaku lagi harta dan anak keturunan, kecuali yang berharga hanya amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kerjakan ini dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kemudian ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Selanjutnya semoga sebaik-baik salawat serta sebaik-baik salam senantiasa tetap tersampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف به الغمة. أحبتي في الله, أعزني الله وإياكم أجمعين. InsyaAllah selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang seputar ahkam al-janaiz, seputar hukum-hukum al-jinazah yang ada kaitannya dengan jenazah, dan adab-adab yang mesti kita, apa yang harus kita kerjakan ketika kita al-hudur ala al-janazah, ketika kita menghadiri seseorang yang sudah menjadi al-jenazah. Sebenarnya kalau kita mau bahas topik ini secara mendetail, sepertinya perlu berhari-hari muhadharah, karena setiap topik yang akan dibicarakan perlu pembahasan yang sangat mendalam sekali. Misalnya takfinul mayyit,
Itu harus satu muhadharah sendiri, harus satu waktu khusus hanya membahas tentang takfinul mayyit, bagaimana cara mengkafani al-mayyit. Al-mafrud enggak apa, kita akan bicara tentang ahkam al-janaiz ijmaliyan, secara global saja. Enggak akan secara mendetail, tapi apa-apa yang harus kita kerjakan inda huduril janazah, ketika kita menghadiri jenazah yang ada di depan kita. Ahibbati fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Pertama yang harus kita sadar bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, haqqul muslim 'alal muslim khams. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada 5. Di sebagian riwayat yang lainnya disebutkan ada 6. Apa maksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hak muslim atas muslim yang lain? Kita hidup sebagai seorang muslim punya kewajiban yang harus ditunaikan kepada muslim yang lainnya, dan ini wajib hukumnya. Kenapa? Karena ini hak yang harus kita penuhi terhadap muslim yang lainnya. Apa 5 hal yang wajib ini yang harus kita tunaikan ketika kita hidup sebagai seorang muslim? Kata Nabi SAW, yang pertama adalah raddus salam, menjawab salam. Ya, menjawab salam hukumnya wajib. Cuman kita nggak akan bahas mendetail. Maksudnya bagaimana? Ketika kita mendapat ucapan salam dari saudara kita muslim, maka menjadi wajib bagi kita untuk menjawab salamnya. Kenapa? Karena ini adalah hakul muslim, hak muslim. Jadi ketika ada seorang kawan ucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka menjadi kewajiban kita untuk raddu alaihi salam, untuk membalas ucapan salamnya. Kita jawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, yang menjadi hak seorang muslim yang wajib kita tunaikan adalah iyadatul marid. Ini yang kadangkala mungkin sebagian di antara kita lupa dengan ini. Termasuk hak seorang muslim yang harus kita tunaikan adalah menjenguk orang sakit. Ketika ada orang yang sakit, menjadi kewajiban sesama muslim kita untuk menjenguknya. Menjenguknya dalam artian apa yang harus dilakukan ketika menjenguk? Menghibur hatinya, mendoakan dengan doa-doa yang baik, dan seterusnya. Al-mafrud, iyadatul marid adalah kewajiban seorang muslim yang harus ditunaikan untuk muslim yang lainnya. Ada saudara yang sakit, jenguk. Kenapa? Ini adalah hak muslim dan min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Enggak harus bawa apa-apa, enggak. Kadang kita datang saja jenguk, mendoakan dengan doa yang baik. La ba'sa tahur, insyaallah syafakallah. Semoga Allah menyembuhkan kamu. Ini adalah apa? Hiburan. Hiburan bagi orang yang sakit dan bisa membuat lapang dadanya, dan ini juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak fardu ala kafai, fardu ala kifayah, harus ada yang menjenguk orang yang sakit tadi. Kemudian hak yang selanjutnya, insyaallah yang akan kita bahas hari ini, wa itba'al janazah. Itba' al janazah adalah mengiringi atau menghadiri ketika ada al-jinazah. Maka ini adalah fardu wajib, menjadi hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, dan insyaallah akan kita bahas nanti. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 4, kewajiban dan hak seorang muslim yang harus ditunaikan adalah ijabatud da'wah, menjawab undangan. Walimatul urs, ketika antum diundang untuk walimatul urs dan walimah-walimah yang lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah, maka sebagai hak seorang muslim harus untuk antum ijabah, harus antum penuhi selama bukan yang bertentangan dengan syariah. Ini wajib untuk ditunaikan. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, wa tashmiyah al-atis. Hak seorang muslim yang wajib kita tunaikan adalah menjawab ucapan alhamdulillah bagi orang yang bersin. Jadi ketika antum bersin, antum mengucapkan alhamdulillah, maka menjadi hak muslim yang mendengarnya untuk menjawab tadi dengan ucapan yarhamukallah. Baru yang bersin tadi membalasnya dengan ucapan yahdikumullah, atau ditambah dengan wa yuslih balakum. 5 hak muslim yang wajib untuk antum tunaikan tadi. Dan ini harus, ketika antum mendapati 5 perkara ini, paling tidak antum harus bersegera untuk menunaikannya. Di sebagian riwayat Muslim disebutkan ada 6, tambahannya 1. Satu lagi, kalau saudara muslimmu minta nasihat kepada kamu, nasihati dia.
Dan ini kata para ulama berlaku umum, bukan hanya perkara agama saja, termasuk perkara-perkara duniawi. Ketika saudaramu istansahuk, meminta nasihat kepada kamu, kasih nasihat yang baik. Kalau urusan agama insya Allah tahu, di urusan dunia ini yang agak berat nih biasanya. Kalau saya kasih contoh, misalnya saya ini dagang mobil, saya punya kawan datang kepada saya tanya, mana sih mobil yang bagus ini yang harus saya beli? Karena saya dagang mobil, nggak boleh saya memberi nasihat yang buruk kepada dia. Mentang-mentang saya punya mobil nggak laku-laku, saya bilang, wah ini mobil paling bagus ini. Lah, al-ghas. Ini nasihat yang buruk nggak boleh, dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini berlaku di semua macam perniagaan sudah. Jadi wasiat Nabi SAW, kalau ada saudara meminta nasihat kepada kamu, nasihati yang baik, jujur sudah. Kalau memang mobil ini jelek, ya jangan bilang, wah ini mobil paling bagus ini. Kenapa? Karena ini dagangan kita nggak laku-laku lah. Jadi berikan nasihat yang baik. Ini wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 6 hak Muslim yang harus kita tunaikan. Nah, ahibbati fillah, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Insyaallah yang akan kita bahas sekarang tentang itba'al janazah. Itba'al jinazah, mengikuti atau menghadiri al-jinazah. Ahibbati fillah, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Saudara kita muslim, dia sama ketika hidup dia punya hak, ketika mati pun dia punya hak. Hak yang harus kita tunaikan sebagai saudaranya sesama muslim. Sama sekalipun kondisinya dia sudah wafat, sama, tetap harus kita penuhi hak-haknya. Apa hak yang harus kita tunaikan? Kita mau bicara secara global nih. Ketika antum mendapati ada saudaranya yang menjadi al-jinazah, sudah tawaffa, meninggal dunia, maka dia berhak untuk yang pertama diurusi urusannya. Pertama, taghsilul mayyit. Alhamdulillah sekarang kita sudah punya ini rukun kifayah. Kalau memang nggak ada yang mau taghsil, mandikan mayit, hubungi rukun kifayah. Tapi ahibbati fillah, azani Allahu wa iyyakum ajma'in, jangan pandang remeh usaha kerja ini. Urusan mempersiapkan tajhizil mayyit, fadilahnya sangat besar, luar biasa, dan ini menjadi kewajiban kita yang harus kita tunaikan untuk memenuhi hak si mayyit. Taghsil al-mayyit. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang urusan taghsilil mayyit ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayyitan. Isma'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang memandikan seorang mayyit, fakatama alaih. Bagi antum yang pernah memandikan mayit, kabar gembira bagi antum. Man ghassala mayyitan, siapa-siapa yang memandikan seorang mayit, fakatama alaih, dan dia menutup apa yang dia lihat ketika memandikan si mayit. Mungkin mayit punya aib ketika dimandikan, entah iswadda wajhu, mungkin wajahnya menghitam, atau ada raihah karihah, ada wangi-wangi ada aroma-aroma nggak sedap yang terjadi ketika taghsil. Yang mana ini semua wajib untuk ditutup, bukan dibuka. Apa yang terjadi ketika taghsilil mayyit, antum tutup. Makanya kata Nabi SAW, man ghassala mayyitan, siapa-siapa yang memandikan seorang mayyit, wa katama alaih, dan dia tutup semua apa yang dia lihat ketika memandikan si mayit dari aib-aibnya, apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, ghafarallahu lahu 40 marrah, Allah akan ampunkan dosa-dosanya 40 kali lipat lebih banyak sudah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini harus ditunaikan. Jadi bagi antum yang pernah atau mungkin nanti akan memandikan jenazah, kabar gembira, janji pahala dari Allah Subhanahu wa taala, antum akan diampuni 40 kali oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan catatan apa? Katama alaih. Semua aib yang ada pada si mayit antum tutup rapat-rapat, apapun bentuknya. Entah nanti yang matanya melotot lah, entah apa, Allah ta'ala alam minal uyub sudah.
minal uyub, antum tutup, maka dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diampunkan. Setelah mayit dikafani, dan ini menjadi hak mayit yang harus kita tunaikan. Dan bagi pemandi mayit tadi, absyir, kabar gembira. Yang kedua, kata Nabi sallallahu masih di hadis yang sama, wa man kaffana mayyitan, dan siapa-siapa yang mengkafani sang mayit tadi sudah dimandikan, dapat 40 kali ampunan dari Allah. Yang kedua, wa man kaffana mayyitan, di hadis yang sama, hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dan Imam At-Tabrani, disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man kaffana mayyitan, siapa-siapa yang memakaikan kain kafan kepada mayit, siapa-siapa yang memakaikan kain kafan kepada mayit, kasahullahu yaumal qiyamah min sundusin wa istabrakin fil jannah. Allah. Siapa-siapa yang secara rela dan suka hati memakaikan kain kafan kepada mayit, maka niscaya dia akan dipakaikan dengan pakaian mahkota surga nanti di al-jannah. Akan dipakaikan min sundusin wa istabrak. Akan dipakaikan pakaian-pakaian dari jannah yang indah luar biasa bagi orang yang mau mengkafani si mayit. Dan sebagaimana yang kita sampaikan tadi ayyuhal ahibbah, kita akan bahasnya global ya. Karena kalau kita bahas tentang taksil, memandikan mayit, itu perlu pembahasan khusus. Kafan mayit, bagaimana cara mengkafaninya, berapa lapis kafannya, warnanya apa, kainnya yang seperti apa, nafkahnya siapa, itu khusus sebenarnya pembahasannya. Tapi enggak, kita akan bahas hak secara umum saja. Jadi hak secara umum yang kedua, kafani si mayit. Siapa yang memakaikan kain kafan untuk si mayit, Allah akan janjikan akan dipakaikan pakaian di jannah dari pakaian-pakaian surga yang indah luar biasa. Dan yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man hafara limayyitin, dan siapa-siapa yang menggali untuk si mayit qabran, siapa-siapa yang menggali untuk si mayit qabran. Ini diantara kita jarang nih yang bersegera untuk menjadi penggali kubur. Kadang kita suka bayar orang. Mudah-mudahan dengan bayar orang kita termasuk orang yang suka gali kubur. Kenapa? Karena penggali kubur, jangan salah, ini dapat fadilah yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man haffara limayyitin qabran fa'ajjanahu fi ajjarallahu lahu minal ajr ka ajri maskanin askanahu ila yaumil qiyamah. Siapa yang menggalikan untuk si mayit kuburan, maka Allah akan memberikan dia pahala pahala yang sama seperti sebuah tempat di jannah, sebagaimana dia bikin tempat untuk si mayit. Selama si mayit tinggal di situ, selama itu pula dia akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang paling baik di dalam al-jannah. Maksudnya gimana? Ketika ada orang menggali kubur, kemudian mayit bertempat di situ, seperti itu pula Allah akan bikinkan bagi dia tempat di jannah dan akan ditempatkan di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya begini, siapa yang gali kubur, bikin tempat di dalam kubur untuk mayit, Allah akan bikinkan dia tempat di jannah nanti. Maka ayyuhal ahibbah, ini semua hak-hak mayit yang harus kita tunaikan, dan ini mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Jadi ketika antum mendapati ada mayit di depan mata antum, entah siapa dari saudara kita orang muslimin, 3 hal ini harus antum pastikan kesiapannya. Mandikan, kafani, kemudian galikan kubur. Galikan kubur. Nah, setelah ini selesai ada, dan ini dapat pahala yang besar ya, yang mana mudah-mudahan kita semua bisa berlomba-lomba untuk melakukannya. Kemudian apa? Kemudian menjadi sunnah bagi antum yang tahu ada jenazah lewat di depan antum, ayyaqumu fiha. Disunnahkan antum untuk berdiri. Karena kata Nabi SAW, pernah suatu ketika ada seorang mayit lewat di depan Nabi SAW. Nabi SAW berdiri. Kata para sahabat, ya Rasulullah, innahu Yahudi. Ya Rasulullah, ini mayitnya adalah mayit Yahudi. Maka kata Nabi SAW, innal mauta faza'. Sesungguhnya kematian itu adalah faza', ketakutan bagi diri ini.
Wa man ra'aitumul janazah faqumu. Maka siapa di antara kalian yang melihat ada jenazah lewat, siapa saja, faqumu, maka bangkitlah kalian. Maka ini min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun sebagian ulama menyebutkan memang kadang-kadang Nabi SAW bangkit, kadang-kadang Nabi SAW juga tetap duduk. Tapi yang mana banyak sekali dipraktekkan oleh para ulama, ketika antum melihat ada jenazah lewat, siapapun dia, mau kenal mau enggak, maka menjadi tugas antum untuk bangun bangkit. Hadi min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ketika setelah selesai ini semua, setelah selesai dimandikan, selesai dikafani, kubur sudah siap, kalau ada lewat di depan kita bangun, apa yang harus dilakukan nih? Ada sebuah cerita yang indah nih. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syahidal janazah." Siapa-siapa yang menyaksikan ada al-jinazah, man syahidal jinazah. Siapa-siapa yang menyaksikan ada jenazah hatta yusalli 'alaiha falahu qirat. Siapa-siapa yang menyaksikan ada jenazah di depan kepalanya, kemudian dia ikut menghadiri jenazah hatta yusalli 'alaiha, sampai dia ikut menyolatkan jenazah tadi, falahu qirat, maka dia berhak mendapatkan pahala sebanyak 1 qirat. Kemudian ditambahkan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man syahidaha hatta tudfan, dan siapa-siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia selesai dikuburkan, falahu qiratan, maka bagi dia ada 2 qirat. Para sahabat bertanya, wa mal qiratan ya Rasulullah? Apa sih qiratan ya Rasulullah? Apa qirat itu yang engkau janjikan bagi orang yang menghadiri pemakaman saudaranya muslim, ikut sholat di dalamnya, dapat 2 qirat? Apa qiratan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mithlu jabalaini azimain, pahala sebesar 2 buah gunung yang sangat besar. Asgharahuma, yang paling kecil. Di hadis yang lainnya, mithlu jabalil Uhud. Bagi yang pernah umrah tahu gunung Uhud kan? Fadilah orang yang menghadiri pemakaman saudaranya kemudian ikut sholat juga, pahala yang paling kecil dapat pahala sebesar gunung Uhud. Dan ini berlaku umum, jenazah siapa saja, mau antum kenal ataupun nggak kenal, dapat 2 keutamaan ini. Luar biasa. Contoh, antum lagi syughul kerja misalnya, buka toko, lewat jenazah dibawa ke masjid, maka menjadi suatu kerugian yang sangat besar kalau antum nggak ikut pergi ke masjid. Kenapa? Karena hanya dengan ikut salat saja Allah 4 takbirat 5 menit kadang kan, nggak sampai kadang. Tapi dengan amal yang sedikit, pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mithlu jabalil azim, pahala sebesar gunung yang sangat besar. Apalagi kemudian ketika dibawa ke dalam kuburnya, sampai ke kuburnya antum ikut, falahu qiratan, dapat 2 gunung besar pahala yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal ahibbah, nah suatu ketika Ibnu Umar mendengar, ini hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Ibnu Umar nggak pernah dengar hadis ini dari Nabi. Ketika Ibnu Umar mendengar hadis ini dari Abu Hurairah, maka Ibnu Umar bertanya kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, hal saddaqta bima taqul?" Apa kamu benar apa yang kamu ucapkan? Kamu mendengar dari Nabi bahwasannya siapa man syahidal jinazah hatta yusalli 'alaiha falahu qirat. Siapa-siapa yang menghadiri jenazah muslim kemudian dia ikut salat, dia dapat pahala qirat. Kalau menghadiri sampai tudfan falahu qiratan. Apa benar yang kamu bilang?
Dijawab oleh Abu Hurairah, "Na'am." Ibnu Umar pengen memastikan, dia kirim budaknya, "Pergi kamu ke Aisyah, tanya kepada ibu kami, apa benar Nabi SAW pernah ngomong seperti ini?" Maka budaknya pergi tanya kepada Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, ditanya apa benar Nabi SAW pernah bersabda demikian-demikian. Dijawab oleh Ummahatul Mukminin Aisyah, "Na'am, iya benar." Maka Ibnu Umar menunggu budaknya. Ketika budaknya datang, beliau pegang tongkat. Ibnu Umar tanya, "Apa kata Sayyidah Aisyah?" Dijawab kata Sayyidah Aisyah, "Na'am, iya benar." Maka dia pukulkan tongkatnya ke tanah sambil bilang kepada dirinya sendiri, "Celaka engkau wahai Ibnu Umar." Dia ngomong sama dirinya sendiri. "Kam minal qararit farratti ya nafsi," kata Ibnu Umar. Ibnu Umar ngomong sama dirinya sendiri, dia bilang, "Berapa banyak kirat yang kamu sia-siakan selama ini. Batang berulang kali jenazah di depan kamu, nggak pernah kamu ikut salat, nggak pernah kamu datang ke kuburnya." Dia pukul tanah dengan tongkatnya, dia ngomong terhadap dirinya sendiri, "Waihak ya Ibnu Umar, celaka engkau wahai Ibnu Umar, kam minal qararit farratti." Berapa banyak kirat yang kamu sia-siakan selama ini, padahal ada di depan matanya. Ayyuhal ahibbah, kira-kira apa pernah kita seperti Ibnu Umar seperti ini? Berapa banyak orang jenazah lewat di depan kita, slow aja kita. Betapa banyak jenazah lewat di depan kita, slow aja, nggak pernah kita merasa rugi. Walil asaf, dan mohon maaf juga nih, kadangkala, nggak semuanya, ana bilang kadangkala, kalau yang meninggal orang terpandang, orang kaya misalnya, dari jauh pun kita datang, dari jauh pun kita datang. Bagus, bagus memang, Allah sediakan kiratan, bagus. Tapi sayangnya kalau tetangga kita yang tukang becak saja lewat, Allah tukang becak gampang. Padahal tersedia apa? Kiratan. Padahal yang tersedia adalah kiratan. Maka Ibnu Umar, ayyuhal ahibbah, Ibnu Umar setelah tahu hadis itu, beliau nggak pernah melewatkan satu jenazah kecuali beliau ikut salat di dalamnya dan beliau mengantarkan ke kuburnya. Kenapa? Karena beliau tidak mau tersisa atau tertinggal atau hilang kiratan dalam hidupnya. Ayyuhal ahibbah, amal yang yasir, amal yang pendek, amal yang kecil, tapi dijanjikan pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah suatu perkara yang harus kita kejar. Jangan sampai berlalu kirat, ada gunung pahala di depan antum, tapi antum sia-siakan. Kalau memang nggak bisa dua-duanya, salah satu ikut. Hanya bisa salatkan saja, salatkan saja. Khalas. Nggak bisa salatkan, mungkin karena apa-apa, antarkan saja ke ad-dafn, al-madfanah, al-maqbarah. Selesai. Paling tidak antum dapat satu kirat. Susah loh mau dapat satu pahala sebesar gunung itu. Memang karena mungkin pahalanya nggak nampak sekarang ya ayuhal ahibbah. Seandainya ada woro-woro misalnya, siapa yang ikut menyolatkan jenazah dapat uang 10 juta. Kira-kira penuh nggak masjid? Yang plus ikut ke kuburnya dapat 20 juta. Itu kerjaan semua ditinggal. Bosnya marah, halah urusan belakang sudah. Tokonya tutup, halah toko saya tutup saja. Ini buka dari pagi sampai malam 1 juta nggak dapat nih, halah tutup saja. 20 juta. Padahal yang Allah janjikan bukan 20 juta, Pak ya. Kira-kira ada satu gunung seharga 20 juta? Ada satu gunung seharga 20 juta? Lah. Satu gunung itu memang dijanjikan pahala yang akan bermanfaat kita nanti di yaumil akhir.
pada hari di mana 20 juta yang antum punya itu nggak berharga lagi sudah. Di yaumil akhir, di hari nanti, kita kan sekarang semua mau kan dengan uang 20 juta. Siapa yang nggak mau? Ngantar jenazah dapat 20 juta mau kan? Di yaumil akhir uang 20 jutanya nggak berarti lagi. Nggak akan berarti lagi uang yang antum punya. Nggak akan berarti lagi. Makanya subhanallah. Memang kenapa kok dijanjikan pahala yang besar oleh Nabi bagi orang yang hadir di pemakamannya jenazah? Sababnya karena dua, kata para ulama. Pertama, fadilah yang besar. Yang kedua, kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya memang larang kamu untuk ziarah kubur, tapi sekarang ziarahi kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena sesungguhnya kubur itu akan mengingatkan kamu tentang urusan akhirah. Wallahi ayyuhal ahibbah, wallahil azim, kubur itu selayaknya jadi nasihat bagi kita. Antum mengantarkan saudara antum muslim dikuburkan di tanah pekuburan, itu adalah sebaik-baik nasihat bagi orang yang mau berpikir. Kenapa kok nasihat? Pertama, kubur mengingatkan kita, semewah apapun rumah yang kita tinggali sekarang, sebesar apapun rumah yang antum punya sekarang, berapa luasnya? 1 hektar kira-kira rumah kita sudah. Tayyib. Mau bapak presiden, mau raja, mau menteri, mau gubernur, wallahil azim, rumah yang sebenarnya ukurannya sama semua, 2 kali 1 saja kira-kira. Siapapun dia orangnya. Apa kira-kira kuburan bapak presiden sama tukang becak beda? Ada yang terbuat dari emas kah kuburannya? La, sama. Subhanallah, wallahil azim. Sebenarnya itu mengingatkan kita, untuk apa capek-capek bikin rumah sebesar-besar kalau kita nggak pikir rumah sebenarnya kita nanti kembali akan senyaman apa? Taib. Makanya dijanjikan pahala yang besar oleh Nabi SAW supaya apa? Supaya antum berangkat ke kubur dan menjadi nasihat bagi antum. Ya Allah, rumah saya nanti akan saya tinggal, akan jadi tanahlah tempat kembali kita. Udahlah, kasur antum mau seempuk apa, sudah king coil harganya 25 juta tuh spring bed. Kalau sudah mati nggak akan dibawa ke kubur, tanah juga yang akan jadi kuburnya. Subhanallah. Yang kedua, pengingat bagi kita. Boleh kita punya mobil semewah apa saja, boleh. Tapi yang akan jadi kendaraan terakhir kita apa, ayuhal ahibbah? Keranda. Sama semua. Mau presiden, mau raja, mau apa, kendaraan terakhir yang ngantarkan ke kuburnya keranda. Pundak-pundak orang Islam yang akan jadi kendaraan terakhir. Nasihat. Wallahilazim, mobil. Anak punya mobil sekarang, dibawa mati, la uqsim billah rabbil Ka'bah, enggak. Kadang mobilnya mau dibawa ke kubur gak boleh sama ahli waris. Jangan, masih baru ini, sayang. Oh, udah naik keranda sini, naik ambulan saja, panggil rukun Ghifar. Hakadha ayyuhal ahibbah. Makanya salah satu hikmah kenapa Nabi SAW perintahkan kita, sudah kamu ziarah kubur, tudzakirukumul akhirah, akan mengingatkan kamu akhirah, bahwasanya kendaraan terakhir kita adalah pundak-pundak kaum muslimin. Kendaraan terakhir kita, khalas. Yang ketiga, boleh kita sekarang pakai baju yang mahal-mahal, taib. Pakailah baju harga 100 juta sekarang, silahkan. Tapi yang harus kita sadar, pakaian terakhir kita hanya bidin, lafin bidin, hanya lembaran-lembaran kain berwarna putih saja yang bersih. Yang ironisnya nggak ada kantongnya, sama semua pakaiannya. Mau orang yang paling kaya sampai orang yang paling miskin, sama. Boleh antum sekarang pakai baju warna-warni, indah, cantik, luar biasa, tapi pakaian terakhir kita hanya kain kafan. Pakaian terakhir kita, wallahil azim, kain kafan.
Boleh sekarang antum pakai parfum yang mahal-mahal, silahkan. Pakai sabun yang paling mahal, silahkan. Tapi sabun terakhir antum nanti kabur barus. Sudahlah. Sudah, itu sudah hakikat, hakikatul insan. Itu hakikat manusia sudah. Makanya tudzakirukum al-akhirah. Ini yang harus diperhatikan baik-baik. Makanya Nabi SAW janjikan pahala yang besar apa ikut? Supaya apa? Supaya jadi pengingat bagi kita. Supaya jadi pengingat bagi kita. Nah, ayyuhal ahibbah, kita akan lanjutkan lagi. Jadi termasuk hak mayit yang harus kita tunaikan, yaitu tadi kita salatkan dia. Kita salatkan dia. Kemudian setelah disalatkan, kita antarkan sampai ke dafannya. Allah sediakan pahala yang sangat besar. Jangan lagi berlalu dua gunung pahala yang besar, sedangkan kita nggak mendapatkannya. Jangan sampai, sudah harus berlomba-lomba kita untuk dapat al-qiyaratan. Mau orang yang kenal ataupun nggak dikenal, sudah bismillah, berangkat insyaallah. Dan ayyuhal ahibbah, ketika kita mengantarkan jenazah ke kubur, ini ada adab sebenarnya. Adabnya apa? Dahulu para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengantarkan si mayit ke kubur, samat, diam. Maksudnya apa? Tidak berucap ucapan yang la faidatalah. Gak pernah berucap ucapan yang gak ada faedahnya. Ini sunnah yang gak pernah terjadi sekarang. Yang ada sekarang kita ngantarkan jenazah ke kubur jadi ajang rumpi dan basa-basi. Sah walala. Kata para sahabat dulu kharajna ma'a Rasulillah SAW, kita pergi bersama Rasulullah SAW ke makbarah. Ka'anna fi ru'usina at-tayr, seakan-akan di atas kepala kami itu ada burung. Emang burung mau hinggap di kondisi yang ramai? Enggak kan? Burung hinggap kalau keadaannya sepi luar biasa, nggak bergerak, diam, nggak main-main. Hakadha, seperti itu dulu para sahabat ketika datang ke makbarah. Jadi semuanya datang mengantarkan jenazah dalam keadaan hatinya hadir, hatinya semua fokus kepada pemakaman, karena ini adalah nasihat paling berharga bagi seorang manusia. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantarkan jenazah, kondisinya hening. Nabi SAW menangis sambil Nabi SAW berkata, Nabi SAW pegang tongkat. Ketika nunggu jenazah diturunkan, Nabi SAW bilang kepada sahabat-sahabat, limithli hadzal yaum fa'iddu. Untuk hari yang seperti ini hendaknya kalian bersiap-siap. Jadi termasuk sunnah ketika antum mengantarkan mayit, memperbanyak. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya, beliau bilang termasuk sunnah bagi antum yang mengantarkan mayit ke kubur untuk insyighal bidzikir, untuk lisannya sibuk dengan zikir. Yang kedua, hatinya hadir di acara pekuburan. Karena Nabi SAW dan para sahabat hadir ke pekuburan, samat, diam, gak berkata ucapan apapun, semuanya fokus untuk mendapatkan nasihat. Jadi prosesi pengkuburan mayit itu nasihat tanpa kata-kata bagi orang yang mau berfikir. Kenapa? Sekarang betul giliran dia. Suatu saat giliran kita yang akan masuk ke dalam. Sudah siapkah bekalnya atau belum? Makanya para sahabat samat. Dan itu kata para sahabat berlaku bukan hanya di hari itu. Biasanya kami tahu kalau ada jenazah, kenapa para sahabat semuanya diam diri selama 3 hari sudah. Nggak banyak omong maksudnya. Oh, itu berarti baru ngantarkan jenazah. Kenapa? Karena begitu masuk di dalam hati itu nasihat yang paling berharga. Samat, diam. Kita saksikan sekarang bagaimana kalau kita ngantar orang ke pekuburan sekarang. Urusan bola diceritakan di dalamnya. Tadi malam Brazil menang tuh 4-1. La fa'idatal. Yang kedua urusan kerjaan. Mobil sudah laku kemarin. Kuburan ini yang seharusnya tudzakirukum al-akhirah.
Belum tadi yang syarbud dukhan. Ini kuburan syarbud dukhan, Masya Allah. Atau omongan-omongan yang la'ab, yang la faidatalah. Tidak. Itu bukan min sunnatin Nabi SAW wa ashabih. Tidak, itu bukan sunnahnya Nabi SAW dan para sahabatnya. Nggak pernah seperti itu. Jadi adabnya antum ketika pergi ke kuburan, samat, diam, insyighal dzikir, sibuk dengan zikir. Yang kedua, hudurul qalb, hadirnya hati untuk mendapatkan nasihat berharga di peristiwa pekuburan ini. Dan ini wallahi lazim jarang. Bukan hanya orang awam saja yang jarang, kita pun kadang seperti itu. Masih di kuburan masih suka bercanda-canda. Ada saja pokoknya. Ada saja yang nanti tanya apalah enggak. Diam, fokus untuk mendapatkan pelajaran penting di urusan tadi. Ini min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika selesai antum bawa mayit ini ke kubur, sampai dikubur, didafn dengan cara yang perlu dibahas khusus nanti. Selesainya yang menjadi sunnah Nabi SAW adalah Nabi SAW kemudian wakaf. Nabi SAW itu berdiri di atas kuburan yang baru ini. Kemudian Nabi SAW bilang kepada para sahabat. Apa yang dibilang oleh Nabi SAW? Istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Yang diucapkan oleh Nabi SAW. Jadi beliau bangkit setelah selesai dikuburkan, waqafa alaih, berdiri di atas kuburan si mayit. Nabi SAW bilang, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudaramu ini atas setiap dosa-dosanya. Urusannya di dunia selesai sudah. Istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk si mayit. Wasalullahu tathbit, dan mintakan ketetapan dalam menjawab pertanyaan. Fa innahul ana yus'al, karena sesaat lagi, sekarang ini dia akan ditanya oleh malakan, akan ditanya oleh dua orang malaika. Maka ini yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi hak antum, kewajiban antum yang harus antum tunaikan kepada sesama muslim, mintakan ampun untuk dia. Bagaimana caranya, Ustaz? Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi. Pokoknya doa yang dibukakanlah untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang antum bisa. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, apa seperti zaman kita sekarang, Ustaz? Jadi yang baca satu orang, yang lain mengaminkan. Maka kita jawab, di zaman Nabi nggak ada seperti itu. Nabi SAW hanya bilang istaghfiru li akhikum wa sallu lahu tathbita fa innahu al-ana yus'al. Para sahabat berdoa masing-masing. Kalau mau tanya yang paling benar, yang seperti ini. Tapi yang perlu dicatat, di zaman Nabi SAW para sahabat semuanya alim, bisa bahasa Arab, bisa berdoa juga langsung. Sedangkan mungkin di zaman sekarang kondisinya agak berbeda sedikitnya. Ada tukang becak yang mungkin ngaji saja nggak bisa, apa-apa nggak bisa, pengen berdoa nggak tahu harus berbuat apa. Ya, Allah Ta'ala alam, sebagian para ulama membolehkan yang seperti itu. Silahkan, yang lain tinggal mengaminkan apa, nggak bisa doa memang. Tapi kalau bisa, silahkan berdoa sendiri-sendiri. Allahumma ghafir lahu warhamhu. Kenapa? Min sunnatin Nabi SAW. Wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min adh-dhunubi wal khataya kama yunaqqa ath-thawb al abyad min ad-danas. Doakan pokoknya yang doa-doa seperti itu. Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Allahumma tsabbithu inda su'al. Doakan dengan doa yang seperti. Jadi perintah Nabi pertama, istaghfiru, mohonkan ampun. Yang kedua, wasalu lahu tathbit, mintakan ketetapan dalam menjawab soalan. Jangan antum sok-sok, saya sudah belajar, Ustaz. Dari SD sudah belajar, marabbuka rabbiyallahu, hafal sudah. Enggak segampang itu, enggak. Sama seperti misalnya antum ditilang polisi. Kadang kita kan sudah tahu, tapi takut juga kan. Kadang-kala mungkin seperti itu juga. Jadi yang pertama,
minta ampun untuk si mayit, yang kedua minta ketetapan hati dalam menjawab soalan. Makanya doakan, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkan dia si mayit ini ya Allah, warhamhu, rahmati si mayit ini ya Allah, wa'afihi, wa'fu anhu, maafkan dan ampunkan ya Allah, wa akrim nuzulahu, muliakan turunnya nanti di kubur ya Allah, wa wasi' mudkhalahu, luaskan kuburnya nanti ya Allah, waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad, mandikan dia dengan air, dengan es, dengan salju, wa naqqihi minadh-dhunubi wal khataya, bersihkan dia dari dosa-dosa dan kesalahan, kama yunaqqath thawbul abyadu minad danas, sebagaimana engkau cuci pakaian yang putih itu dari najis. Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit, ya Allah tetapkan lisannya, tetapkan hatinya dalam menjawab pertanyaan. Allahumma tsabbithu indas su'al, ya Allah tetapkan dalam menjawab pertanyaan ya Allah. Allahumma abdilhu daran khairan min darih, ya Allah gantikan untuknya rumah di akhirat yang lebih baik daripada rumahnya yang ada di dunia. Wa ahlan khairan min ahlih, gantikan keluarganya yang lebih baik daripada keluarganya di dunia. Wa zaujan khairan min zaujih, suami atau istrinya yang lebih baik daripada suami dan istrinya di dunia. Doakan apa? Min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian bagaimana kalau yang berlaku di zaman kita sekarang? Ada beberapa orang di pekuburan kita yang berdiri khatiban, menjadi khatib, mengingatkan tentang urusan al-akhirah. Kan biasanya ada yang begitu kan? Orang berdiri mengingatkan tentang urusan akhirah. Untuk yang seperti ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang ya memang disunnahkan, ada yang bilang memakruhkan, ada yang bilang gak masalah dikerjakan dia, enggak pun juga oke. Yang pertama dalilnya Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mengkuburkan jenazah putrinya, Nabi SAW memberikan pengingatan kepada beberapa orang sahabat. Diberikan peringatan. Jadi bagi yang bilang boleh dan malah sunnah, ya sudah silahkan, ini dalilnya. Ada ulama yang memakruhkan juga, enggak makruh yang seperti itu. Apa dalilnya yang makruh? Kata para ulama yang bilang makruh, Nabi SAW bukan berdiri ngasih umum seperti itu, enggak. Nabi kasih wejangan itu ketika mayit masih mau dikuburkan. Jadi Nabi nggak ikut menguburkan, tapi Nabi hadir. Ketika Nabi hadir, Nabi memberikan wasiat kepada beberapa orang sahabat, kayak bincang biasa gitu. Tapi yang ada urusannya dengan al-akhirah. Akhirnya kemudian para ulama yang ketiga, yang tengah-tengah, ya udah, ini al-amr fi hadhil mas'alah wasi'. Urusannya ini urusan yang lapang. Yang mau kasih nasihat boleh, tapi dengan syarat nasihat yang urusannya dengan yaumil qiyamah dan al-qabr. Yang enggak pun falyatafaddal, silahkan. Karena para sahabat kadang-kala melakukan, kadang-kala juga meninggalkannya. Nggak perlu repot. Nah, itu yang biasa terjadi di kalangan para sahabat. Terakhir yang ditutup, disunnahkan kita untuk ta'ziyah dan tasliyah li ahlil mayyit. Ta'ziyah itu hamlul musab ila sabar. Ta'ziyah itu artinya menyarankan orang yang tertimpa musibah untuk sabar. Dengan cara apa? Mengucapkan ucapan-ucapan yang bisa menghibur hatinya. Gak ada ucapan-ucapan khusus kepada ahli mayyit. Makanya disarankan antum untuk ucapkan ucapan-ucapan yang menyenangkan hatinya, yang mengajak kepada sabar, karena ini musibah. Kalau mau tahu apa yang biasa diucapkan oleh Nabi SAW, Nabi SAW ketika mendapat kabar Hafidhi, cucunya meninggal dunia. Waktu itu kalau tidak salah anaknya Sayyidatuna Ruqayyah sudah azan. Baik, insyaallah ba'da al-azan kita sambung sedikit ya. Fadhal, insyaallah ba'da al-azan kita sambung sedikit insyaallah. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allah.
Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala man ittaba'al huda wa ba'd. Kemudian mungkin yang bisa jadi terakhir penutup daripada kajian kita saat ini, kita disunahkan untuk ta'aziyah juga. Tasliyah li ahlil mayyit, untuk meringankan beban ahlil mayyit. Mengingatkan untuk berusaha sabar terhadap musibah ini. Dan ini suatu yang sangat penting loh ayyuhal ahibbah. Jadi jangan dihibur dengan hiburan yang ngawur-ngawur, enggak. Kadang yang kita perhatikan sekarang, baru tadi jenazah dikuburkan, sekarang sudah malam main kartu misalnya. Apa hibur? Main gaplek. Jenazah belum dikubur, malamnya main gaplek. Waliyadzubillah. Apa? Hibur biar nggak sedih. Nggak, bukan gitu. Yang disunahkan apa? Ta'ziyah. Meringankan apa? Mengucapkan ucapan-ucapan yang bisa meringankan hatinya dan bisa membawa kepada kesabaran. Ketika datang berita kematian cucunya, Nabi SAW bilang, sampaikan kepada putri saya. Apa kata Nabi SAW? Ahsanu ma fit ta'ziyah. Yang paling bagus dalam ta'ziyah ya ini ucapan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, inna lillahi ma akhadh. Sesungguhnya apa yang diambil itu adalah milik Allah. Jadi anak yang meninggal ini, si mutawaffa yang meninggal ini, lillah, kepunyaan Allah. Inna lillahi ma akhadh. Yang diambil adalah memang punya Allah. Walillahi ma a'ta. Dan semua yang ada pada kita, pemberian Allah kepada kita, itu punya. Kalau mau ambil ya terserah Allah. Jadi kata Nabi SAW, inna lillahi ma akhadh. Apa yang diambil itu punya Allah. Walillahi ma a'ta. Apa-apa yang diberikan oleh Allah itu memang kepunyaan Allah, titipan kan semua. Wa kullu syai'in 'indahu ajal musamma. Kata Nabi SAW, segala sesuatu di dunia ini, kulla syai', segala sesuatu yang ada di dunia ini, ajal musamma, ada masa berlakunya, ada expired date-nya. Semua yang ada di dunia. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di dunia ini adalah fan. Fana, mesti hancur. Wa kullu syai'in indahu ajal musamma, semua yang ada pada diri kita itu ajal musamma. Berarti apa yuhal ahibbah? Ini ta'ziyah. Ini perlu diingatkan kepada orang yang tertimpa musibah. Ini semua punya Allah. Apa yang kita punya adalah punya Allah. Kapan Allah mau ya seperti itulah diambil. Maka kata Nabi SAW, falyasbir wal yahtasib. Maka hendaknya kalian semua sabar dan hendaknya kalian mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mungkin ahlil mayyit diingatkan dengan yang demikian. Kadang ahlil mayyit kan bilang, opo om, misalnya ada seorang anak masih kecil meninggal, opo kok anakku yang meninggal, opo kok begini-begini. Diingatkan, inna lillahi ma akhad, berat ya berat,
Tapi itulah fungsinya ta'ziyah, membawa ahli musibah kepada kesabaran kepada Allah. Atau ditambah lagi boleh, kata para ulama, ucapkan azzamallahu ajrak, semoga Allah memperbesar pahalamu karena kesabaran kamu, wa ahsana azaak, dan memperbagus usaha sabar kamu, wa ghafara limayyitik, dan mudah-mudahan Allah mengampunkan mayit kamu yang barusan. Jadi ta'ziyah menghaluskan atau melembutkan hati ahlul musab, orang yang tertimpa musibah, untuk supaya bisa sabar dan mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ahibbah, jadi ini semua sebenarnya hak al-jinazah yang harus kita tunaikan semua, dan adab-adab yang berlaku di dalamnya. Dan yang paling banyak kita tinggal tadi itu tadi, kita nggak pernah berlomba-lomba untuk menyolatkan dan membawa ke kubur bagi setiap jenazah. Yang kedua, sunnahnya ketika kita ikut jenazah adalah untuk samat. Jadi kata para sahabat pernah berkata, dulu Nabi SAW ketika hadar fil janazah, ketika Nabi SAW hadir di jenazah, aktsaru samta, beliau banyak diam dan memperbanyak ngomong sama dirinya sendiri. Memperbanyak ngomong sama ayyukallimu nafsah, ngomong sama dirinya sendiri. Ini kadang kita jarang ya ngomong sama diri sendiri, padahal para sahabat tuh biasa ngomong sama dirinya sendiri. Sebagaimana Ibnu Umar tadi, ya waihak, celaka ya ibna Umar, celaka engkau wahai Ibnu Umar, ngomong sama dirinya sendiri. Betapa banyak qararit yang sudah kamu lewatkan. Begitu pula para sahabat ketika hadir di maqbarah, dia ngomong sama dirinya sendiri, wahai nafs, apa yang sudah kamu siapkan untuk tempat kamu nanti yang seperti itu. Ini sepertinya kita belum pernah yang seperti itu. Jadi coba tolong bisa dipraktekkan nanti. Coba tolong ketika hadir jenazah banyak samat, banyak diam, dan kallim nafsah. Silahkan ngomong sama diri sendiri. Apa bekal yang sudah kita persiapkan untuk masuk ke sana? Karena cepat atau lambat kita mesti akan masuk ke sana. Coba ngomong, coba bicara. Karena ini adalah menjadi kebiasaan para sahabat Nabi SAW. Fokus dan melihat ini nasihat yang sangat berharga. Bahkan dulu kalau ada orang ketawa di kuburan, dimarah oleh para sahabat. Pernah suatu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda, ketika ngantar ke jenazah, ra'a rajul yadhak. Dia melihat ada satu orang tertawa di kuburan. Antum pernah lihat orang tertawa di kuburan? Banyak kan? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda, kata Ibnu Mas'ud, atadhaku ma'al jinazah? Sempat-sempatnya kamu tertawa sedangkan ada jenazah di depan kamu. Maksudnya apa? Kamu nanti juga akan seperti itu, kamu masih sempat ketawa. Kata Ibnu Mas'ud, la ukallimaka abada. Kalau kamu nggak berubah, saya nggak akan ngomong selamanya sama kamu. Kok bisa-bisanya kondisi yang gawat seperti itu, kamu masih sempat-sempatnya tertawa di al-maqbarah. Jadi ayuhal ahibbah ya, kuburan itu sebenarnya adalah nasihat. Kata Nabi SAW, limithli hadzal yaum fa'iddu, untuk hari seperti ini hendaknya kamu bersiap-siap. Jadi ayuhal ahibbah, itu semua insyaallah apa-apa yang sebenarnya menjadi hak jenazah yang harus kita tunaikan, di samping pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, qiratan, 2 gunung pahala yang sangat besar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tudzakkirukumul akhirah. Jadi itba'il janazah akan mengingatkan kita terhadap negeri akhirah, tempat kembali kita yang sebenarnya. Ayuhal ahibbah, yang perlu ana ingatkan kepada antum, kampung kita bukan dunia ya. Kampung kita bukan dunia. Bapak antum dulu diciptakan di mana? Al-Jannah. Bapak kita diciptakan di Al-Jannah, Nabi Adam alaihissalam. Makanya kampung antum adalah Al-Jannah. Tugas antum di dunia, bapak kita diturunkan ke dunia hanya untuk bertaubat dan memantaskan diri kembali ke dalam
al-jannah. Maka tugas antum, pastikan antum berusaha sekuat mungkin untuk mencapai ridha Allah dan kembali ke kampung halaman kita yang sebenarnya, jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kuatkan langkah hati kita, meridai kita, memberikan rahmatnya untuk kita, dan memasukkan kita ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ada pertanyaan, falyatafaddal. Betul, mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai hak-hak daripada jenazah. Mungkin juga dari awal, jika ada pertanyaan bisa dilewatkan melalui kertas tulisan. Untuk jamaah ikhwan, mungkin ada. Ustaz, Ana mau tanya kalau ada terkait perihal urusan jenazah yang ada saat ini, terutama di hukum kifayah, Ustaz. Apabila ada salah seorang dari keluarga, misalkan keanggotaan dari hukum kifayah juga, ini kok sulit sekali untuk mengumpulkan jamaah-jamaah, Ustaz. Apa diroh untuk segera untuk meluncur ke tempat-tempat masjid untuk melaksanakan sholat jenazah sekaligus untuk mengantarkan jenazah. Ini kiat-kiatnya ini bagaimana, Ustaz? Karena beberapa saat yang lalu ada salah satu ikhwan yang kebetulan bibinya meninggal, ternyata setelah Anda sampaikan di grup, kok yang datang ya beberapa orang saja. Apakah perlu dijawab satu-satu, Ustaz? Nah, seperti ini, Ustaz. Dan yang kedua, Ustaz, terkait kondisi saat ini, Ustaz, sekarang ini banyak sekali grup-grup rukun kifayah, Ustaz. Hukum kifayah A, hukum kifayah B, hukum kifayah C. Nah, terkait hal seperti ini, Ustaz, yang anak sayangkan saja, apabila ada salah satu dari anggota grup ini yang meninggal, padahal kita sama-sama sunnah anak grup ini, apabila ada salah satu dari anggota atau kerabat atau keluarga yang meninggal, misalkan dari grup A, itu grup B atau grup C melarang dari adminnya untuk men-share di grup tersebut. Bahkan ada apabila belum masuk keanggotaan tidak diperkenankan untuk men-share. Padahal maksud istilahnya kita sama-sama muslim, sama-sama bermanhaj sama, menjalankan sama-sama sunnah. Tapi kenapa hal seperti ini menjadi keberatan hal seperti ini? Jazakallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait pertanyaan pertama, ketika ada, mungkin kaitannya seperti yang Anda sampaikan tadi, ketika ada orang yang mungkin biasa-biasa saja meninggal dunia, yaitu kita lebih memilih sibuk sama pekerjaannya. Pertama, ya akhi, tugas misalnya antum, alhamdulillah sudah antum diberi taufik oleh Allah untuk bisa hadir, ya. Tugas antum hanya al-balagh. Tugas antum hanya menyampaikan. Perkara orang mau datang atau tidak itu urusan dia sama Allah. Yang pertama, alhamdulillah, ana ucapkan jazakallah khair, terima kasih banyak, antum sudah punya ghirah, semangat yang bagus. Tugas antum sudah selesai, hanya menyampaikan. Kiat-kiatnya gimana supaya mereka ini punya ghirah yang besar untuk hadir ke pemakaman kaum muslimin? Yang pertama, langkah yang antum lakukan sudah tepat, men-share tadi kalau ada jenazah. Kalau bisa share-nya ditambahi dengan hadis ini. Siapa yang ikut menghadiri jenazah kaum muslimin, ikut salat, dapat 1 qiraat, pahala yang sangat besar. Kalau sampai mengkafani, kalau sampai mengkuburkan dapat 2 qiraat. Khalas, lepas. Mau hadir alhamdulillah, enggak, ya sudah, itu memang hidayah dari Allah. Bagi antum dan juga bagi saya, nasihat ini bagi antum dan bagi saya, mungkin lewat di depan kita berita share kematian, jangan ditengok orangnya siapa, tapi ingat pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Paling tidak antum harus bilang sama diri sendiri, berapa banyak qiraat yang sudah lewat di depan kita nggak kita ambil. Sekarang ada qiraat di depan, jangan kita sia-siakan lagi. Rugi bensin 10.000 tapi dapat 2 qiraat, kan luar biasa tuh. Ingat-ingat saja sabda Nabi. Yang kedua, paling tidak tuzakkirukumul akhirah. Itu juga menjadi nasihat kita untuk mengingatkan kita tentang kehidupan al-akhirah. Jadi pertama itu urusan hidayah biyadillah, taufik dari Allah. Yang kedua,
Antum alhamdulillah hanya al-balagh, sampaikan saja. Mungkin kiatnya tambahi lagi hadis tadi. Dapat 2 qiraat, jabalain azimain minal ajrin azim. Pahala yang sangat besar. Amalan apa sekarang? Yang gampang cuma setengah jam tapi 2 dapat pahala 2 gunung sangat besar. Itba'il janazah. Yang pertama. Jadi kalau sudah seperti itu. Mau datang alhamdulillah, tugas antum hanya mengingatkan. Sudah. Dan mudah-mudahan ya memang perlu diingatkan terus ya. Kadang kita tahu, cuman mungkin acuh tak acuh saja dengan hadis Nabi. Tapi perlu terus diingatkan, mana tahu masuk menjadi sebab hidayah. Qiratan 2 qirat. Sayang sekali kalau enggak kita ambil tuh 2 qirat. Para sahabat menyesal sekali itu lewat 2 qirat. Jadi tugas antum nanti ketika dapat share di depan, ingat qiratan 2 jabalain azimain minal ajr. Dapat pahala sebesar 2 gunung yang sangat. Enggak pengen antum punya pahala sebesar gunung Semeru itu. Luar biasa kan? Nah, itu yang harus antum ingat. Yang kedua, pertanyaan antum yang kedua, wal iyadzu billah. Mudah-mudahan ana berharap itu enggak terjadi di Jember. Adanya rukun kifayah bukan mau banyak-banyakan jamaah, enggak. Tujuan kita sama satu, membantu meringankan si mayit dan membantu mengajak orang untuk mendapatkan thawab al-azim. Membantu orang untuk mendapatkan thawab al-azim. Apa gunanya coba mau banyak-banyakan jenazah? Kalau banyak-banyakan jamaah lah. Kalau bukan jamaah saya nggak usah rukun kifayah. Waliyadzubillah. Nah, itu apa? Yang dibutuhkan sekarang orang supaya bisa sama-sama dapat kebaikan. Banyaknya rukun kifayah seharusnya semakin memudahkan orang mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah sudah. Kalau memang ada yang seperti itu, yang perlu kita sama-sama nasihatkan untuk diri kita, coba perbaiki lagi niat kita. Apa fungsinya kita masuk rukun kifayah? Apa benar-benar ikhlas niat membantu atau cuman pengen riya dan sum'ah? Kalau rukun kifayah saya banyak jamaahnya, lah untuk apa? Riya dan sum'ah lah. Dah, nggak perlu yang seperti itu. Kalau bisa sesama rukun kifayah saling membantu dan saling menguatkan. Rukun kifayah A banyak fulusnya karena agnia, bantu rukun kifayah B. Apa yang diharapkan karena apa? Sama pahala kan, sama-sama pahala. Jangan pula sampai nanti rukun kifayah A karena nggak punya uang untuk beli kafan, rukun kifayah B banyak sekali fulusnya, lupa dengan hadis Nabi tadi. Siapa-siapa yang memakaikan kain kafan untuk si mayit akan dipakaikan pakaian di jannah. Jangan pula rukun kifayah, Allah itu kan bukan rukun kifayah saya, nggak usah ini, nggak usah lagi kain kafan kita siapkan, nggak usah lagi ini, lah, nggak usah lagi kita urus galiannya, lah. Ayuhal ahibbah, tugas kita satu. Ingin sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, sama-sama ayo bersinergi, sama-sama orang muslim. Apalagi sama-sama seakidah dan semanhat, alhamdulillah. Kalaupun enggak, kalau selama mereka masih ahli salah, sudah urusan fardu kifayah kita tanggung. Sawabil azim, pahala yang besar. Pahala yang sangat besar. Jangan pula Allah itu bukan jamaah saya nggak mau mandikan. Antum mau melewatkan pahala diampunkan 40 kali oleh Allah. Sayang nih. Sayang sekali yang seperti ini. Ambil nih kebaikan daripada Allah. Awas, rukun kifayah bukan ajang menang-menangan, banyak-banyakan, gengsi-gengsian. Tapi rukun kifayah adalah sarana mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala alam shawab. Ya, insyaallah di Jember nggak ada yang seperti itu. Insyaallah di Jember nggak ada yang seperti itu. Ada pertanyaan, biasanya dalam masyarakat sebelum jenazah dibawa ke kubur ada tokoh masyarakat yang memberi sambutan yang berisi tentang kebaikan-kebaikan riwayat kebaikan-kebaikan si mayat. Apakah dibenarkan hal-hal yang seperti itu? Ya ayyuhal ahibbah, kalau praktek yang seperti itu, yang spesifik seperti itu, insya Allah tidak pernah dijumpai di masa Nabi SAW. Prakteknya yang seperti itu. Tapi memang ada sebuah hadis dari Nabi SAW. Jadi ketika datang seorang jenazah lewat di depan Nabi SAW,
orang-orang itu ngomong, fulan min ahlil khair, fulan min ahlil khair. Jadi orang-orang itu ngomong, yang meninggal ini ahlil khair, ahli kebaikan. Yang lain ngomong ahli kebaikan, ahli kebaikan. Kata Nabi SAW, wajabat. Datang lagi jenazah satu lagi, orang-orang bilang min ahli syar, itu termasuk orang-orang yang jelek. Semua orang bersaksi, ini orang fulan min ahli syar, fulan min ahli syar, fulan seorang jelek. Kata Nabi SAW, wajabat, wajib. Para sahabat bertanya, apa maksudnya ini ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, siapa-siapa yang banyak orang bersaksi dia ahli kebaikan, maka wajib bagi dia untuk masuk ke dalam al-jannah. Dan siapa-siapa yang bersaksi untuk si mayit itu bahwasanya dia orang yang jelek, maka dia wajib untuk masuk ke dalam an-nar. Jadi memang sebenarnya mungkin dilatar belakangi oleh hadis tadi itu. Ada orang yang bilang ini innahu min ahlil khair, innahu. Karena apa? Persaksian itu dibutuhkan memang. Ketika orang bersaksi dia itu min ahlil khair, meskipun nggak harus mau keluar dari rumah ya. Yang penting orang ngomong kan biasanya ketika ada jenazah, wallahi itu fulan baik luar biasa. Sering kan? Mayat masih di dalam kubur tuh kan banyak orang yang bilang, fulan ini sholat jamaahnya nggak pernah putus. Ataupun kalau nggak, fulan ini jangan sampai ada orang miskin mesti dikasih makan. Fulan ini sekalipun nggak punya tapi ada tamu selalu dimuliakan. Jadi persaksian-persaksian baik kalau diucapkan oleh banyak orang, wajib dia untuk masuk ke dalam al-jannah. Ya, seperti itu. Di latar belakangnya dari itu mungkin kemudian ada peristiwa-peristiwa semacam itu. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Hal min soal, mungkin ada soal lagi. Pertanyaan ini ada pertanyaan masuk. Bismillah, Ustaz mau tanya, hukum ikut mensolati jenazah untuk wanita, apakah cukup menyolati di rumah atau sebaiknya tidak perlu? Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bahas tentang salat alal janazah, di zaman Nabi itu salat jenazah bukan di masjid, tapi di rumah. Di rumah al-mutawaffa, atau kalau enggak di pekarangan. Bukan di al-masjid. Tapi sebenarnya tempatnya ya mutlak saja. Dan salat jenazah itu bisa berkali-kali, bukan satu kali jamaah selesai. Sebagaimana Nabi SAW itu disalatkan seharian penuh irsalan 10 orang. Rumah Nabi kecil ya. Salat 10 orang, ganti 10 orang, ganti 10 orang, ganti 10 orang. Hakadha min salati 'alal jenazah. Boleh silahkan jadi perempuan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau untuk kasusnya perempuan ya wallahu ta'ala alam. Allah ta'ala mungkin boleh. Dari sahabat juga masuk bisa tolong tanyakan mengenai masalah sunnah melepaskan sandal di makam. Memang kalau kita bahas ahkamul jenazah ini secara spesifik perlu itu kitab jenazah itu satu buku tebal. Kalau mau dibahas bisa 2 tahun kalau seminggu sekali itu kayaknya. Apalagi urusan tentang memakai sandal di kuburan itu harusnya satu muhadharah khusus itu untuk membahas apakah kita pakai sandal atau tidak di kuburan. Karena itu khilaf di kalangan para ulama. Simpelnya, ini kita bicara simpel karena kita bicara ijmali sudah. Jadi yang pertama tentang salat alal janazah al-imrah, faddal. Mau salat silahkan. Salat di rumahnya saja, enggak usah ikut ke masjid, salat di rumahnya. Silahkan 10 orang, 10 orang, serah. Falyatafaddali. Silahkan salatkan saja. Begitu juga antum kalau mau salatkan di rumah, nggak mau ikut salat di masjid, silahkan salatkan di rumahnya 10 orang, silahkan serah. Nggak ada masalah. Sebagaimana Nabi SAW yusalli irsalan. Nabi SAW disalatkan irsalan, gantian terus. Nabi SAW disalatkan. Kemudian yang kedua, hukum melepas sandal di kuburan. Al-mafrud. Para ulama terpecah menjadi 2 pendapat di sini. Mazhabnya Imam Ahmad berpendapat untuk dibuka sandal, untuk membuka sandal, kecuali illa lid-darurah, kecuali darurah, kuburnya kotor atau ada duri, atau ada batu-batu yang sakit di kaki, silahkan pakai, nggak masalah. Jadi mazhabnya Imam Ahmad buka sandal. Dalilnya jelas. Ketika Nabi SAW masuk ke dalam kubur, Nabi SAW melihat ada 2 orang pemuda.
Salah satunya pakai sibtiyah. Sibtiyah jadi bukan na'al, sibtiyah. Sibtiyah itu sandal dari kulit. Sandal dari kulit. Kata Nabi SAW, ya fata ilqi sibtiyatik. Wahai anak muda, buang sibtiyah kamu. Buang sibtiyah. Sibtiyah itu bukan na'al ya, beda. Sibtiyah itu sandal dari kulit. Maka karena mendengar Nabi SAW berkata demikian, Nabi sama anak muda ini kemudian dibuang sibtiyahnya, sandal kulitnya dibuang. Atas dasar hadis inilah kemudian mazhab Imam Ahmad sendiri, beliau ketika masuk ke kuburan adalah melepas sibtiyah. Yang kedua, pendapat beliau, dalil beliau bahwasannya pekuburan itu tempat yang suci, jangan dikotori oleh, khawatir sendal itu ada najis-najisnya, maka lebih baik memang diletakkan di luar. Nah, ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun jamaahirul ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah berpendapat dipakai, silahkan, nggak ada masalah di situ. Lalu bagaimana dengan hadis tadi? Hadisnya sahih. Apa mereka semua nggak percaya dengan hadis sahih? Percaya. Kata beliau ada dua, mungkin ini kata beliau ada dua sebab yang melatari hadis itu. Yang pertama, kenapa kok itu disuruh buka sendalnya? Mungkin ada dua kemungkinan. Yang pertama itu sibtiyah, bukan na'al. Na'al itu sandal biasa, bahasa kita sandal jepit, itu na'al. Tapi Nabi pakai sibtiyah. Sibtiyah itu sandal kulit. Di zaman dulu itu untuk mewah-mewahan. Di zaman dulu itu untuk mewah-mewahan. Makanya Nabi SAW mungkin mau mengingatkan, ini kuburan, bukan tempat untuk mewah-mewahan. Makanya kata Nabi SAW, ya fata ilqi sibtiyatik, dibuang. Yang kedua, bisa jadi ada najis di situ. Bisa jadi di sibtiyah tadi ada najis, sama Nabi SAW disuruh ilqi, disuruh buang. Masa dalilnya itu saja? Enggak. Antum kan sering mendengar Nabi SAW pernah bersabda, mayit akan mendengar qa'runi alik, suara apa? Suara apa? Suara hentakan sendal. Mayit itu akan mendengar suara langkah sendal. Berarti para sahabat dulu pakai sendal enggak? Sahabat ke kubur pakai sendal enggak? Khalas. Kalau enggak pakai akan dibilang sama Nabi bukan na'al, suara al-aqdam, misalnya kaki. Tapi Nabi SAW bilang qaruni alik, suara sendal. Nah, terus kalau gitu yang benar yang mana, Ustaz? Dua-duanya benar. Antum mau pakai sendal ahlan wa sahlan, enggak mau lepas saja di luar, asal jangan sampai hilang saja. Nah, yang paling betul mana? Dua-duanya betul. Itu hasil pikirannya para ulama yang hebat, luar biasa. Akan saya jawab seperti itu, dua-duanya benar. Nggak mungkin saya akan menyalahkan salah satunya. Imam Ahmad salah, Imam Syafi'i salah. Siapa saya? Bukan makom saya untuk menyalahkan beliau berdua. Tugas saya hanya nyampaikan. Nih, antum mau ambil yang mana? Silahkan. Kecuali antum tanya, kalau antum Ustaz yakin yang mana? Akan saya jawab, saya lebih yakin dengan mazhab Syafi'i. Apa? Mau pakai silahkan, enggak ya wis, enggak masalah. Oke, aman. Kenapa? Karena buat saya lebih serak gitu. Sama-sama bener. Saya lebih serak saja. Ibarat kata cocok-cocokan dokter. Iya kan? Dokternya sama, dokter gigi satu sama dokter gigi A sama B sama-sama ahli spesialis. Tinggal antum lebih serak yang mana. Dua-duanya benar, sekalipun obatnya kadangkala berbeda sedikit. Pertama, kalau buat saya, karena pertama tadi hadis tadi Nabi sendiri SAW yang bilang bahwasannya qa'run ni'alik, itu mayit itu mendengar suara deru sendal. Berarti para sahabat masuk ke dalam kubur dengan pakai sendal. Yang kedua, memang pernah Nabi SAW itu biasa salat pakai sendal. Sunnah Nabi itu salat pakai sendal. Jangan kaget Bapak, memang itu kenyataannya. Kenapa? Karena masjid Nabi dulu lantainya bukan marmer seperti ini.
Lantainya apa? Ya tanah memang. Sehingga Nabi SAW sholatnya pakai sendal. Suatu ketika Nabi SAW buka sendal di dalam masjid. Sahabat tengok semua, dibuka semua sendalnya. Karena lihat Nabi SAW sholat gak pakai sendal. Para sahabat dibuka semua sendalnya. Ketika selesai sholat, Nabi aneh, kamu sholat kok gak pakai sendal semua? Ini ada apa? Kata para sahabat, ya Rasulullah, saya melihat engkau sholat gak pakai sendal, maka saya ikut kamu. Nabi SAW tabassam, senyum. Kata Nabi SAW, bukan ini syariat Allah saya suruh buka sendal ketika salat, enggak. Tapi Jibril datang kasih kabar sendal saya ada najisnya, makanya saya buka, saya salat nggak pakai sendal. Nah, atas dasar pertimbangan ini pula mazhab Syafi'i bilang bisa jadi Sibtiyah tadi itu ada najisnya sehingga disuruh buka sama Nabi SAW. Kalau mau lebih dalam kita bahas, sediakan waktu satu khusus dari maghrib sampai isya kita bahas dalilnya, kita protolin. Nanti baru terserah mau yakin yang mana nanti. Wallahu taala alam bissawab. Cukup. Satu lagi terakhir, silakan yang terakhir. Setelah ini akan Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, memang fungsi antum hadir di pensolatan kaum muslimin itu untuk meringankan beban dia. Kalau antum mau meringankan beban si mayit, insya Allah nanti antum pun akan diringankan oleh orang lain. Taib. Kalau berkaca dengan hadis tadi, wallahu taala alam bissawab, memang bukan sekali salat. Karena Nabi SAW disalatkan itu 10-10 memang. Rumahnya nggak cukup 40 orang, tapi 10-10. Jadi berapapun falyatafaddal. Silahkan, nggak harus sekali salat. Yang penting berapa orang yang mau mensalatkannya. Yang seperti itu. Yang kedua, itu pertanyaan sudah insya Allah terjawab ya. Yang kedua, ketika ini ada pertanyaan nih yang saya lupa mau saya sampaikan juga. Ustaz, tadi disebutkan pahalanya orang yang mensalatkan mayit itu dapat qirat, 1 gunung pahala yang sangat besar. Kalau jenazahnya ada 2, Ustaz, berapa pahalanya? Apakah satu gunung pahala itu untuk sekali sholat atau sesuai dengan hitungan mayit? Apakah ini terjadi? Antum kalau menyolatkan mayit di Masjidil Haram, Makkah dan Madinah itu bisa sampai 15, 20 orang sekali sholatkan jenazah itu. 5 waktu ada terus, kadang 1 memang, kadang bisa 15. Pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh para ulama. Kata para ulama, pahala Allah yang disediakan tuh banyak dan Allah itu nggak hitung-hitungan. Jadi insya Allah pahala qirat itu berlaku untuk 1 orang jenazah. Kalau sekali sholat ada 20 orang jenazah misalnya, maka insya Allah antum dapat 20 qirat, qararit, 20 qirat. Kelas. Dan satu lagi, Allah tuh nggak hitung-hitungan. Mau dikasih pahala sebanyak apapun, Allah itu mampu. Jadi wallahu ta'ala alam shawab. Itu semua insyaallah. Fa jazakumullah khair. Taib. Oh, ada pengumuman. Mengenai rukun kifayah al-Ustaz, bahwasanya untuk informasi dana yang telah masuk per hari ini sejumlah 1.300.000. Sedangkan uang yang 10 juta telah kami setorkan minggu kemarin ke pihak CV Mutu Bangunan untuk pelunasan daripada pembangunan pagar-pagar dan fasilitas lain seperti paving dan lain-lain. Jadi sisa hutang yang ada di
CV Multi Bangunan sejumlah 5 juta sekian. Untuk informasinya bisa antum lihat di grup Rukun Kifayah Al-Irsyad yang tiap hari Jumat pagi pasti di-share mengenai keluar masuk dana yang ada di Rukun Kifayah Al-Irsyad. Untuk kedepannya insya Allah hanya tinggal tahap terakhir aja, pembangunan yang terakhir, yakni pembangunan gedung gudang dan juga ada tempat wudhu atau tempat cuci kaki atau tangan atau wudhu di area tengah-tengah daripada tempat pemakaman Rukun Kifayah Al-Irsyad yang ada di belakang Al-Irsyad ini dekat Berangkat. Untuk informasi yang kedua, masih ada info mengenai keanggotaan, mungkin ada yang kurang jelas, bahwasanya kita memberikan surat wasiat kepada jamaah yang ingin ikut misalkan diurus pemakamannya mulai dari awal hingga sampai penguburan ataupun dikuburkan di area pemakaman Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember. Apakah terbatas hanya di pendaftaran surat wasiat saja? Tidak, karena seperti yang disampaikan Ustaz tadi, bahwasanya apabila ada orang dari luar yang membutuhkan kita, ahlan wa sahlan, kita masih membuka lebar tangan, kita ambil uang dana yang antum-antum sekalian kumpulkan, kita manfaatkan di sana. Jadi insya Allah pada jamaah mari kita bergotong royong bersama-sama untuk ikhwan-ikhwan atau muslim-muslimat semua sekalian. Selama kita masih mampu dari tim Rukun Kifayah Al-Irsyad, kita akan kerjakan. Bagi jamaah yang ingin mengikuti atau ingin jadi ikut dalam kepengurusan Rukun Kifayah, ahlan wa sahlan, supaya lebih melebar, supaya lebih bisa mengena ke anggota-anggota jamaah yang ada di lain tempat. Untuk informasi yang ketiga, yakni kepada tim akhwat yang sudah terbentuk di belakang, kami minta setelah sholat isya selesai akan dibentuk koordinator plus keanggotaan dan kepengurusannya. Jadi diminta kepada tim akhwat yang ada di belakang supaya jangan dulu meninggalkan tempat setelah sholat isya, karena akan dibentuk koordinator. Karena banyaknya antusias dari akhwat dalam 2 pekan, Masya Allah sudah terkumpul kurang lebih 60 orang. Antusiasnya Masya Allah luar biasa, dan dari tim tersebut, dari tim akhwat, grup akhwat itu sudah banyak yang bisa memandikan atau mengurus jenazah. Jadi insya Allah untuk ke depan, untuk kepengurusan jenazah di bagian akhwat, kita juga insya Allah sudah siap ke depannya. Jazakallahu khair. Demikian informasi dari kami tim Rukun Kifayah Al-Irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.